Shalom saudaraku, bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio. Kali ini masih tetap dalam program Sapa Jemaat. Saya rindu mengajak kita bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu akan meneguhkan kami, menguatkan kami, dan menuntun kami supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh berkat dan penuh dengan kemenangan. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yeremia 6 ayat 1. Yeremia 6 ayat 1 berkata, "Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet-Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar." Saudaraku, ketika membaca firman Tuhan ini, tentu kita semua memiliki perasaan takut dan cemas. Sebab isi berita firman Tuhan ini berbicara tentang malapetaka yang akan menimpa Yerusalem. Malapetaka itu sungguh begitu rupa, sampai-sampai berita ini menggetarkan seluruh Yerusalem dan penduduk Yehuda. Jika kita berada di zaman Yeremia pada waktu itu, tentu kita juga pasti akan mengalami ketakutan, kegentaran, dan kekhawatiran ketika mendengar berita tentang malapetaka yang akan menghancurkan Yerusalem dan Yehuda. Dan kalau kita mau jujur saudaraku, hari-hari ini berita seperti yang dicatat di dalam firman Tuhan di atas juga kita alami. Hampir setiap hari kita disuguhi berita-berita tentang malapetaka yang terjadi di sekitar kita. Belum lagi habis air mata karena erupsi Gunung Semeru. Di beberapa tempat yang lain kita mendengar ada berita tentang tanah longsor, ada berita tentang banjir bandang. Bahkan kita juga mendengar ada gempa bumi di sana-sini yang disertai dengan potensi tsunami. Bahkan beberapa waktu yang lampau dirilis sebuah berita bahwa akan terjadi gempa dahsyat yang akan menyebabkan tsunami setinggi kurang lebih sekitar 28 meter yang akan terjadi di selatan Pulau Jawa. Secara khusus Provinsi Jawa Timur bagian selatan akan kena dampak yang sangat mengerikan bila peristiwa itu benar-benar akan terjadi. Jujur saja, ketika mendengar berita itu, tentu perasaan takut, perasaan cemas, kalau hal itu akan terjadi, dan apa yang akan kita alami bila hal itu akan terjadi. Sungguh ini merupakan berita yang sangat tidak mengenakan. Tetapi faktanya berita ini sudah ada di depan mata kita, bahkan beberapa peristiwa telah benar-benar terjadi. Lalu bagaimana kita harus bersikap menanggapi berita yang demikian? Sebagaimana yang terjadi di Yerusalem dan Yehuda, ketika berita malapetaka yang akan menimpa mereka itu disampaikan, tentu dengan tujuan agar mereka mengintrospeksi diri mereka, karena memang malapetaka ini diizinkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada Yerusalem dan Yehuda. Tujuannya tentu saja agar bangsa itu bertobat dari segala dosa-dosa mereka dan kembali kepada Allah. Tetapi kitab Yeremia ini mencatat saudaraku, sekalipun bangsa itu diperingatkan begitu keras oleh Allah, mereka tidak juga bertobat dan kembali kepada Allah. Justru mereka semakin giat di dalam melakukan dosa-dosa mereka. Bahkan Yeremia sendiri sebagai pembawa berita itu justru ditangkap lalu kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Semua ini ingin menunjukkan betapa orang-orang Yerusalem dan Yehuda adalah orang-orang yang tidak lagi peka
terhadap suara Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat malapetaka yang mereka alami. Pesan yang sama bisa jadi ditujukan Allah kepada kita semua. Lewat semua peristiwa ini, kita disadarkan, saudaraku, betapa manusia sehebat apapun dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, makhluk yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan alam semesta yang sedang murka. Karena itu kita diminta untuk senantiasa rendah hati, menyandarkan hidup kita kepada Allah, dan tahu diri betapa tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa, dan tanpa Tuhan kita pasti mengalami kebinasaan. Karena itu, saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk senantiasa berefleksi diri, untuk belajar semakin bergantung kepada Allah, untuk belajar rendah hati, untuk belajar menghargai hidup yang Tuhan berikan, belajar menghargai sesama, belajar menghargai alam semesta yang Tuhan telah berikan untuk kita nikmati. Maka bila kita gagal melakukan semua itu, baiklah kita bertobat dan kembali kepada firman Allah. Kiranya pertobatan kita membawa dampak yang positif bagi alam semesta, sehingga kita semua dapat hidup dalam damai sejahtera seorang akan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa setiap peristiwa yang dialami oleh manusia ada maksud Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Oleh sebab itu, Bapa, ajar kami untuk senantiasa peka menanggapi peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Ampunilah kami bila ternyata dalam perjalanan hidup kami seringkali menduka citakan Engkau. Sekarang Tuhan, tuntunlah kami agar hidup kami paling tidak sepanjang hari ini berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib, dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu, Tuhan,
rencana